Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafka Harnanda dari kelompok Gagal Mulu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pertemuan 11, yaitu merangkum atau mempraktekkan materi yang sudah dipelajari selama 10 minggu terakhir atau 11 minggu terakhir. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan atau membuat video tentang materi join function. Nah, dengan salah satu soalnya yaitu inner join. Jadi inner join ini saya ingin gabung ya tabelnya dari departemen. Nah, untuk mencapai hal tersebut saya ingin saya di sini menggunakan select dulu. Nah, kalau di sini saya menggunakan select dan ingin mengambil dari first name-nya, first name, last name, dan juga departemen namanya, departemen name. Jadi saya ingin menginisialisasikan dulu, yaitu first name-nya yaitu E. Oke. Kemudian E lagi, last name. Ini bisa juga diganti ya, E ini bisa juga D atau R atau apa. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan E aja, ini iniliasisasikannya. Departemen. Nah, dari udah kita select semua nih, dari first name, last name, departemen ID, departemen name salah. Nah, ini tuh diambil dari table employees. Jadi kita ambil dulu si table employees-nya. Ini lihat sisihkan lagi. Nah, kita baru buat nih fungsinya untuk inner join. Kita panggil nih inner join employees gabung dong sama departemen. Saya akan menggunakan inisialisasi D sebagai contoh. Nah, setelah kita panggil inner join ini mau di mana? Nah, mau di mana itu kita pakai on aja udah. On departemen ID, kemudian departemen ID-nya ini kita panggil lagi dari departemen ID. Nah, running deh. Valid identifier, oh salah berarti, typo. Department ID. Departments ID. Ini harus besar deh. Ini gue besarin dulu deh. Departments ID. Department ID. Department ID. Oke. First name, last name, the department name, from employees, inner join ke departemen D. Mari kita coba. Invalid identifier ya. Di bagian mana tuh errornya? Errornya di bagian 135 orang. Di departemen name. Nah, ini departemen. Nah, ini typo nih. Nah, running. Nah, muncul ya. Jadi memang lagi typo aja. Sebenarnya nggak begitu ngaruh ya berarti caps lock sama enggaknya tuh. Ini jadi munculin atau menggabungkan table employees ke departemen berdasarkan yang munculnya ini tadi. Munculnya ada agak dia di departemen ID tersebut gitu. Jadi kalau ada yang muncul di departemen ID tersebut ya ini Bruce Alexander gini dulu. Kawan. Nah, ini soal satu. Nah, untuk mencapai soal kedua masih sama, ini juga masih inner join ya. Masih join maksudnya tuh. Jadi soal ini tuh berkaitan dengan left join. Nah, left join itu apa sih sebenarnya?
Join tuh kita memastikan datanya tuh dari sebelah kiri gitu. Nah, gimana maksudnya? Jadi tampilin semua data yang di seri sebelah kiri. Gak peduli dia tuh ada cocokan nggak tuh, ada pasangan nggak tuh dari si table departemen itu. Nah, untuk mencapai hal tersebut kita masih sama ya kayak tadi, masih select juga. Masih select first name, department name. Nah, masih sama ini juga dari table employees. Tinggal left join aja. Left join departments di departments score ID sama dengan department score ID. Nah, coba kita running. Itu lagi kayaknya aku. Departments. Nah, ini nih typo-nya. Department. Mari kita lihat. Nah, muncul ya. Jadi datanya tuh semuanya dari table sebelah kiri atau dari employees ya. Tampilin semua. Ini gak peduli tuh dia pula punya pasangan si departemen atau enggak. Jadi dia semuanya yang dari kiri tampilin gitu sama dia. Ini komennya. Ini soal kedua. Ini gue tambahin aja lah. Soal 2. Join. Oke. Ini soal nomor 3. Ini inner join dan table. Inner join table. Nah, jadi saya di sini ingin menampilkan misalnya first name ya, first name di karyawan juga. Tampilkan first name, berarti sama nih dua komen nih, first name dan juga table employee. Terus di sini saya ingin menampilkan juga gajinya. Nah, beserta nama pekerjaannya. Jadi ada 3 data nih, dari first name, salary atau gaji, juga job title ya. Nah, untuk mencapai hal tersebut kita masih sama seperti select tadi. Jadi ini tinggal copy paste aja biar lebih cepet. First name ini kita inisialisasikan lagi pakai salary di sini salah terbalik. Salary go. Di sini menggunakan job title. Tadi tulisannya job underscore title. Nah, bentar. Kita ambil lagi ya dari di table employees. Ini kita inner joinin aja di job ID job ID. Nah, kita running. Nah, muncul ya. Jadi sama seperti nomor 1 tadi, tapi yang bedanya kita gabungin table employees dengan table jobs. Nah, menggunakan foreign key-nya dari si job ID. Job ID yang mana? Job ID yang ini. Jadi J job ID. Oke. Ini nomor soal 3. Soal nomor 4. Nomor 4 ya. Jadi ini tuh self join ya. Menggabungkan table dengan dirinya sendiri. Dia bisa ngisar diri sendiri gitu. Nah, untuk mencapai hal tersebut kita masih menggunakan first name dari table employees dan juga karyawan ya. Dari first name-nya juga. Nah, untuk mencapai hal tersebut kita menggunakan select, kemudian finalisasi. Ini bebas ya, mau ini juga B juga bisa, yang penting dititikin aja nih.
Dari sini bawahan misal. Jadi kita tulis dulu bawahannya untuk first name. First name sebagai as tuh sebagai ya. As sebagai nama karyawan. Nah, jadi logikanya tuh first name ini atau diganti namanya menjadi nama karyawan. Oke. Jadi di sini ada atasannya juga menggunakan first name lagi. Nah, sebagai nama manajer. Manager. Dari table employees bawahannya kita ambil, kita left joinin aja ke employees atasan. Nah, setelah itu kan kita ada on nih. On ini tadi ya banyak ya. Kita nyuruh si left joining ngapain gitu. Jadi on bawahan masalah manager ID atasan employees ID. Itu loh, ada typo Pak. Ini aman. Sebaran, nah benar ya. Jadi di table employee itu ada manager ID yang merujuk pada employee ID, table yang sama nih. Nah, jadi kita manggil table employee 2 kali dengan nama yang berbeda gitu ya. Ada bawahan dan atasan untuk biar datanya cocok gitu. Nah, ini soal nomor 4, kita lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 sendiri ini ada join ya. Ada join dan where. Untuk mencapai hal tersebut, kita ingin menampilkan first name, department name, khusus untuk karyawan yang memiliki gaji di atas 10.000 misalnya. Nah, untuk mencapai hal tersebut, kita menggunakan select first name, department name, dan table employees lagi. Sama seperti tadi ya, kita tinggal select aja. Kita inner join. Di department ID, department ID sama ya, cuma beda inisialisasi aja, E dan D, dimana jika salary-nya tuh atau gaji di atas 10.000. Yep. Jadi tujuan dari komen itu melakukan penggabungan ya dari data departemen, kemudian hasilnya disaring lagi menggunakan filter where ya, dimana kalau misalnya salary-nya di atas 10.000 ya baru ditampilin gitu. Invalid rational operator. Oh, ini salahnya. Wait a minute. Nah, ini. Lesi. Ada tipu lagi deh. Oh, ini belum gue titikin. Titikin dulu. Dulu ya. Oke, jadi sekian dari materi inner join ya, atau join-joinan. Kita lanjut bagian materi selanjutnya, yaitu single row subqueries. Yaitu ada 5 soal juga dari sini yang saya akan menjelaskannya. Mulai dari soal pertama, yaitu mencari gaji tertinggi dari
dari salary dengan fitur max. Nah, untuk mencapai hal tersebut kita sama ya, kita ambil lagi first name, last name, salary dari table employees, dimana salary tersebut select max salary dari table employees. Nah, kita coba. Nah, muncul kan? Paling tinggi nih, jadi semua salah satu karyawan yang paling tinggi nih, salah select max salary dari table employee. Jadi yang paling tinggi itu adalah Stephen King ya, dengan pendapatan 1 2 3 4 $24.000. Gak tahu ini dolar apa nih ya. Itu soal nomor pertama untuk bagian single row sub queries. Kita lanjut nomor 2. Nah, saya minum dulu, aus. Nah, untuk soal nomor 7 ini atau soal nomor 2 dari materi single subqueries. Di sini saya kan menggabungkan operator sama dengan pencarian teks ya. Ini kalau nggak salah di pertemuan 10 nggak masuk, 10 nggak salah ini baru banget ya, minggu kemarin ya. Jadi nama, name, salary, ini ujung nggak perlu lagi koma, table employees, dimana jika salary-nya itu di atas select salary from employees, dimana first name-nya itu adalah Nina, maka dan nama pertama dia adalah bukan Nina ya, ada tanda seru sama tanya, itu bukan, berarti kontradiktif berarti. Nah, Nina ini gedein dulu dah, Nina nah. Nina. Mari kita coba. Maka Ninanya muncul. Muncul ya. Di subquery-nya ini tuh mencari nominal gaji milik Nina ya. Jadi main query-nya kemudian mencari nih semua karyawan yang memiliki salary-nya bernilai di atas Nina gitu. Lalu dikecualiin lagi itu nama Nina, sehingga yang muncul ini Lex. Oke, itu soal nomor 7, nomor 3, nomor 8 dari subqueries. Nah, jadi kita menggunakan operator lebih besar ya, sama kayak tadi sebenarnya, sama kayak join, cuman ya ini sama juga gitu. Salary select, first name, first name, salary dari table employees, dimana gaji lebih besar dari select average rata-rata gaji dari table employees. Nah, jadi ini tuh menghitung rata-rata dari sebuah kolom ya. Kolomnya tuh ya salary-nya tadi atau gaji. Jadi satu nilai yang pasti gitu. Jadi ini rata-rata dari seluruh rata-rata gaji mereka itu. Nah, ini rata-ratanya. Stephen King. Oke. Nomor 9. Soal 4.
Jadi kita di sini ingin membandingkan atau perbandingan karakter atau tanggal menggunakan date ya. Oke. Untuk itu kita mengambil lagi select first name, hire date from employees, dimana hire date-nya itu lebih kecil dari select hire date from table employees, dimana first name nya itu misalnya di sini kita sebagai contoh Lex aja deh. Nah, gue lihat sini ada Lex ya, sudah gue pakai contoh Lex. Let's go, mari kita coba. Nah, nggak ada datanya ya. Coba kalau misalnya kita lebih besar, apakah ada datanya? Nggak ada juga datanya. Oke. Itu salah satu soal nomor 4. Soalnya tuh lupa jelasin ya. Jadi ini tuh bandingin tanggal menggunakan operator lebih besar atau lebih kecil, subquery. Jadi dia balikin nilai tanggalnya itu masuk ke first name-nya tadi, si Lex. Nah, gitu. Ini soal nomor 10 atau nomor terakhir. Itu nomor 5, mencari kecocokan job ID. Untuk mencapai hal tersebut kita ambil lagi job ID first name sama ya sebenarnya, ini employees lagi, kemudian di mana job ID itu lebih besar sama dengan select job ID dari table employees, di mana first name lagi, ambil contoh siapa ya namanya, Jennifer aja, coba ambil contoh guys. Jadi soalnya itu mengekstrak job ID tanggal milik sini yang first name-nya yaitu Jennifer. Kemudian si query-nya itu tersebut atau ini dari soalnya tersebut mencari semua baris dalam tabel karyawan yang memiliki teks si Jennifer gitu. Ini valid fair. Ini salah nih. Cari dulu hal yang fixnya guys. Salah, apakah ada typo? Ada typo ya. Invalid identifier first name itu udah benar. First name. Nah, katanya first name invalid identifier first name. Fish name. Fish name. Nah, ini salah. First. Nah, muncul. Job ID-nya yaitu AD asisten. Oke. Sekian, terima kasih sudah menonton. Saya Muhammad Dafka Harnanda dengan NPM 2024 110068. Izin undur diri. Semoga terhibur. Saya akan tulis dulu di sini. Dan NPM 2024 110068. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.